حمدا لرب حصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة جهلي والدياجر إلى النور الإسلام وعلم وحكمة وإيمان ويمن وخير الأوامر. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان وكفى بها من نعمة. الحمد لله الذي هدانا بأبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا لبيك يا رسول الله لبيك يا نور الله لبيك يا حبيب الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته إلى يوم الدين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله رب العالمين. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh keberkahan dan diliputi kebahagiaan dengan nikmat yang luar biasa Allah tempelkan sampainya di malam ini, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur yang panjang yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kenikmatan ini akan ditambah oleh Allah dan dinyatakan di malam ini kita duduk di dalam majlis yang mulia ini sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan kau bangkitkan kami dari majlis ini melainkan kau hancurkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Kau ganti dengan pahala yang berlimpah ya Rabbi. Kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta ya Rabb, maka ijabahlah doa kami. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di malam ini kita sama-sama berkumpul kepada Allah untuk pembuktian rasa syukur kita kepada Allah. Wasilah dari satu orang membawa suatu keberkahan untuk banyak orang, khususnya untuk kampungnya sendiri. Di malam ini tidak lepas kita menyebut nama Allah dan selalu menyanjung nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah mudah-mudahan kampung ini diberikan keberkahan oleh Allah. Terpancar cahaya yang sampainya ke arsy-Nya Allah, dijauhkan dari segala bala dan musibah, dijauhkan dari wabah penyakit yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Amin ya rabbal alamin. Setiap manusia dikatakan bertakwa jika mereka orang yang pandai bersyukur. Tanda syukur yang diberikan dari setiap hamba kepada Allah menandakan orang tersebut sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan kepada setiap hamba. Jika saja dari ujung rambut sampai ujung kaki mereka yang tidak memahami, mereka yang tidak mengetahui betapa nikmat yang Allah berikan kepada mereka, maka niscaya mereka akan lari di dalam kekufuran. Tapi alhamdulillah
di malam ini Allah kumpulkan kita dengan nikmat yang luar biasa. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita duduk menimba daripada ilmunya Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah apa yang tertempel di diri kita, baik yang terlihat maupun yang di dalam jasad, semua berzikir dan memohon meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Setiap rambut siapa yang menumbuhkan? Telinga yang begitu indah saat kita mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, kita dapat mendengar setiap orang berbicara, siapa yang membuat? Hidung yang begitu baik, terdapat dari setiap apa yang kita hirup dan kita hembuskan, semua datang dari cuma-cuma, siapa yang memberikan? Mulut yang begitu rapi, dengan kebentukan yang cocok dengan jasad kita, dari mulai mulut, bibir, gigi sampai ke lidah, tidak lagi ada yang terhilang satupun, siapa yang membuat? Tangan dengan lipatan tangannya, dengan lipatan jari jemarinya, dapat membantu saat dibutuhkan di mana saja, siapa yang membuat? Kaki yang dapat kita langkahkan, yang selalu berlangkah di mana setiap langkahan tersebut mendapat syukur, atau di mana langkah tersebut kita menjadi hamba yang kufur, siapa yang membuat? Semua adalah Allah. Maka di hari ini kita bersyukur kepada Allah. Dari ujung kaki sampai ujung rambut kita manfaatkan untuk memberi daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tambah kembali syukur tersebut dengan rasa apa? Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia tidak diinginkan apapun oleh Allah, melainkan hamba tersebut diwajibkan untuk beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah, meminta kepada Allah, mengharap kepada Allah, gantungkan harapan kepada Allah. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di akhir zaman seperti ini, tapi mudah-mudahan yang dikatakan oleh Nabi SAW, aku khawatir akan datangnya pada umatku di akhir zaman, pagi dia beriman, malam dia kufur kepada Allah. Malam dia beriman, pagi dia kufur kepada Allah. Mudah-mudahan kita hari ini, dari pagi sampai malam hari ini, kita tertulis sebagai hamba yang bersyukur kepada Allah. Tanda syukur itu bagaimana? Tanda syukur itu banyak. Dengan salah satunya memberi sedekah, memberi makan fakir miskin, menyenangi orang lain, itu satu sama lainnya adalah sedekah. Acara seperti ini adanya tasyakuran, adanya pembacaan maulid, adanya pembacaan qiraatul Quran, ada tausiah isinya ilmu-ilmu, ini adalah anjuran Nabi, ini yang diinginkan oleh Nabi. Tapi banyak juga yang bersyukur lupa dengan siapa dia bersyukur kepada Allah. Tidak banyak, mudah-mudahan di kampung ini nggak ada lagi tasyakuran manggil dangdut. Mudah-mudahan, amin. Mudah-mudahan besok kalau yang manggil dangdut panggungnya rubuh. Tanda syukur itu kan kepada Allah paling enak ya. Duduk, makan, betul. Dapat snack nggak? Dapat snack nggak? Yang ada yang dapat rezekinya datang duluan, yang nggak dapat derita loh. Snack dapat, air dapat, duduk senang, bahagia. Kenapa? Beban nggak ada. Saat kita duduk di sini, utang di rumah ingat nggak? Pulang sampai rumah, syukurin. Kebahagiaan hamba itu paling gampang. Allah kan paling tahu bagaimana cara membahagiakan hamba. Kita dikasih nasi sepiring seneng bener, betul? Betul nggak? Apa dia minta kurang nih, minta sebakul? Nggak ada. Dikasih sepiring sama tetangga senang luar biasa, sampai bingung mau ngebalasnya makan kasih apa sama mereka. Ini yang selalu ada. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada hamba paling gampang dan paling cepat, dan menarik kebahagiaan juga paling cepat. Ngoceh aja lu. Sini gantian lu di sini. Ngoceh lagi biar tuh kandang ketiban lu.
Terusin gak nih? Gara-gara lu gue lupa tuh. Saya ngomongnya masih lo gue, nggak apa-apa ya? Ya lu ngundang gue salah. Kalau kata Haji Tamu kumaha aing baik. Kita doakan Haji Tamu semoga panjang umur, sehat afiat, diberkahkan kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Semua keluarga besar khadimul majlis, majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalsatul itsnain, mudah-mudahan diberikan keberkahan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Jika di saat ini kalian khidmah kepada majlis, insyaallah di dalam syurga kalian khidmah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Setiap manusia paling gampang diberikan kebahagiaan dari Allah. Kita ini kan kebahagiaan paling gampang, nasi sepiring senang, lauk ya. Apalagi kalau bulan Ramadan ya Bu ya. Ibu sebelah bikin kolak, ibu sebelah bikin apa? Empek-empek moncor, buka puasa makan pempek. Yang sebelah sini masak kolak, yang sebelah sini biji salak. Subhanallah, biji salak jadi berkah. Coba sekarang biji salak dibuang-buang, Ramadan dicariin. Betul nggak? Berkah bulan Ramadan. Tukeran, yang satu ngasih kolak, yang satu ngasih biji salak. Dua-duanya senang nggak? Yang makan senang nggak? Yang ngelihat senang nggak? Paling gampang ngelihat. Kalau tetangga hasut, ditebalikin tuh piring. Kenapa yang dibagi situ doang, sebelah sini kagak? Kebahagiaan yang Allah berikan sesuai dari apa yang dia kerjakan selama itu di dunia. Dia berbuat baik, Allah berikan kebaikan dari orang lain. Dia berbuat buruk kepada orang lain, Allah akan kirimkan orang untuk berbuat buruk kepadanya. Sesuai dengan apa yang kita jalankan kehidupan ini. Tinggal kita pilih. Kalau kata orang Kalimanggis, life is choice. Paham gak lo? Parah lo. Hidup itu pilihan. Mau baik ada jalannya, mau buruk ada jalannya. Kita mau jadi orang yang soleh, Allah kasih tuntun jalan. Kita mau jadi hamba yang maksiat, bajingan, dikasih jalan sama Allah. Dua-duanya diberikan sama Allah. Pilih mau yang mana. Nah, itu tinggal kita sadarin diri kita. Nih sekarang kita ada di jalan yang sebelah mana nih? Jalan sebelah kanan apa kiri? Nah kalau kita mau ke kanan terus istiqomah. Kalau ke kiri cepat kembali kepada Allah. Sampai Nabi SAW mengatakan, jika kalian bermaksiat cepat bertobat kepada Allah. Jika kalian berbuat kemaksiatan lagi cepat bertobat kepada Allah. Sampai kalian bosan bermaksiat kepada Allah. Allah baik nggak? Nabi udah ngasih peringatan belum? Sudah peringatan, sudah. Allah memberikan peringatan. Nabi memberikan nasihat. Cara peringatan yang tidak baik buat kita. Hati-hati, orang yang nggak sholat masuk neraka. Nabi udah ngajarin, dirikan sholat. Kan begitu? Orang yang nggak berbuat zakat, yang nggak membayar zakat, ingat neraka tempatnya. Nabi bilang, ayo bayar zakat 2,5%. Ada orang, jika kalian ingin mendapatkan suatu kebaikan di dalam syurganya Allah, banyakin sedekah, akan dibangun rumah yang begitu indah di dalam syurga, amin. Banyakin sedekah. Nabi mengatakan tidak akan ada orang yang miskin tatkala mereka bersedekah maka akan diganti dengan berlipat ganda. Nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Tugas Nabi kan memberikan nasihat, memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Nabi makanya menyelipkan selalu perbanyak salawat kepadaku, kata Nabi. Nabi bukan orang yang narsis, yang kepedean, bukan. Tapi kita yang butuh kepada Nabi. Ini sebentar lagi bulan Maulid. Betul? Udah nyiapin apa saat datangnya Rabiul Awal? Udah nyiapin apa? Kita kalau mau Idul Fitri, repot kan? Baru puasa sehari, jalan ke Jogja, Pasar Ciawi, Keluragung, mulai beli sejadah, mulai beli mukena, mulai beli kain. Kenapa? Buat Idul Fitri.
Ini Syawal sudah lewat. Ini sekarang Rabiul Awal. Rabiul Awal udah apa yang kita siapin? Baju baru udah belum? Peci baru udah belum? Kain udah belum? Minta dong. Sama Habib bukan, minta sama Allah. Ntar rezekinya dilancarin. Kalau minta sama Habib mah percuma. Ya satu orang 10.000 sanggup sudah. Kalau sama Allah kan 1 juta, 10 juta, 15 juta, 1 miliar, 2 miliar. Kan begitu. Mintanya yang banyak sama Allah, jangan minta dikit-dikit. Ya Allah berikan hamba segala serba kecukupan, jangan. Ya udah diberinya cukup doang sudah. Mintanya yang banyak sama Allah. Ya Allah minta rumah. Ya Allah buat hamba hati senang. Ya Allah senangkan hati hamba. Izinkan hamba membuat hati orang lain juga ikut senang. Itu. Jangan tetangga beli motor, kita tempel koyo. Tetangga lagi bangun rumah, kita yang kejang-kejang. Ini nggak boleh begitu. Siapa yang mengajarkan? Coba kita lihat Nabi hidupnya. Kalau dibilang Nabi itu semuanya serba nggak punya, tapi Nabi selalu memberikan makan kepada orang pagi, siang, sore, malam. Berarti Nabi orang kaya bukan? Kaya raya, tapi buat dirinya nggak ada. Ada 1 biji kurma saat mau dimakan bersama Siti Aisyah, sahabat datang, dibelah 4 itu kurma, dibagikan kepada sahabat. Yang nggak diduluin, keluarga dirinya nggak diduluin, tapi orang lain dulu diduluin. Itu namanya pimpinan, itu namanya pemimpin. Seorang pemimpin, nih saya mengatakan pemimpin nih, jangan salah-salah, nih ntar salah lagi gue diomongin nih. Habib ngomongin pimpinan, maksudnya kemana? Saya nggak pernah mengatakan pimpinan negara, saya bilang seorang pemimpin. Gue ditangkap lagi repot nih. 4 kali nih gue udah. Gara-gara ngomongin pimpinan, masuk lagi penjara, BAP lagi, pusing sudah. Kejang-kejang amat kalau kita ngomong pimpinan ya. Suami pimpinan bukan? RT pimpinan bukan? Pak Lurah pimpinan bukan? Ustadz pimpinan bukan? Kiai pimpinan bukan? Habaib pimpinan bukan? Ngapa lu yang kejang-kejang? Kepedean lu, Paul. Yang namanya seorang pemimpin mencontohkan apa yang harus dicontohkan. Contoh, Nabi SAW saat hijrah datang ke rumah Abu Ayyub. Untanya berhenti di pekarangan Abu Ayyub. Nabi duduk di rumah Abu Ayyub. Singkat cerita, Abu Ayyub menyatakan, ya Rasulullah, tinggal di atas, biar aku yang tidur di bawah. Rumahnya Abu Ayyub 2 lantai. Tidak, wahai Abu Ayyub, biar aku yang tidur di bawah. Ya Rasulullah, di atas jauh lebih nyaman. Nggak ada orang yang bolak-balik, nggak ada orang yang mengganggu. Saat engkau istirahat engkau nyaman. Enggak, biar di bawah. Saat umat membutuhkanku, aku bisa langsung mendengar apa keluhan mereka. Shallu ala Nabi Muhammad. Nabi duduk tidur maunya di bawah. Saat umat manggil, Nabi yang bangun buka pintu. Ada apa? Itu pimpinan. Pak Lurah begitu nggak? Suami begitu nggak? Tetangga yang sakit minta tolong. Pemimpin yang dikatakan oleh Nabi SAW, seorang pemimpin yang dirinya meridhokan, diwakafkan untuk umat dan keluarganya. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, itu suami, betul. Nyari uang yang halal, memberikan rezeki kepada istri, kepada anak. Nah, tugasnya istri jaga harta suami. Tugasnya istri jaga harta, jangan ngaburin yang enggak. Beli lipstik, sekali beli 4, buat apa? Emang dipakai 4-4-nya? Betul Pak, betul. Pakai bedak seadanya. Itu juga dipakainya juga kan kondangan doang. Betul Pak. Jangan dibeliin lagi. Suruh pakai aja tepung. Bersyukur kepada Allah dengan apa yang udah yang diberikan daripada suami. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi. Orang yang bersyukur akan ditambah nikmat oleh Allah. Orang yang lalai, hati-hati siksaan Allah tuh.
siksaan Allah, murka Allah, itu ada. Azab Allah dunia pedih, akhirat lebih pedih. Ini salah satu kita duduk di sini agar kita tidak diberikan sedikit aja azab Allah berikan kepada kita. Ini kemarin kan corona 4 bulan nih. Betul. Musibah apa azab? Musibah apa azab? Musibah apa azab? Azab. Orang lupa bersyukur kepada Allah. Begitu datang corona, di pojokan rumah, liar aing liar. Allah duit aing, teboga duit. Betul, betul. Nggak ada duit pusing, nggak ada suami, bohong lu ah. Kiamat kayaknya kemarin tuh luar biasa. Tapi kan makan sarapan masih, siang makan, sore masih ngemil, malam masih makan. Kenapa dipusingin? Allah ngasih rezeki nggak pernah ketukar, hadirin, nggak pernah ketukar. Cacing yang di dalam tanah, kalau kita ngelihat gelinya setengah mati, rezekinya sudah ada di tangan Allah, dicatat. Makannya kapan, buangnya kapan, nyampainya kapan, semua sudah dicatat oleh Allah. Nah kita baru 4 bulan, ya Allah ya Karim, yang puluhan tahun dikasih rezeki, lupa kita syukur kepada Allah. 4 bulan ditutup, bukan ditutup rapat, dikasih tetesan rezekinya buat kita, ditetesin doang, pusing. Ada yang bunuh diri, ada yang gila. Betul nggak? Coba lihat di TV no, gara-gara corona banyak yang kolab, di PHK banyak gak? Yang kemarin puluhan tahun kemana? Belasan tahun membangun suatu usaha, kemana dia lupa bersyukur kepada Allah? Masjid ditutup, dia teriak-teriak, giliran saya mau sholat, masjid ditutup. Kemarin kemana lu, gila? Gini hari baru, tapi semua ada hikmah. Semua ada hikmahnya. Saat dimana disitulah letak nikmatnya seorang yang beribadah. Kita tanya kiai-kiai kita, kemarin nggak ada pusingnya, kiai, ulama, habaib nggak ada pusingnya, gue doang yang pusing. Pusing luar biasa. Orang pada pusing, orang pada gimana. Tapi subhanallah ulama kita luar biasa, nikmat banget. Jadwal habis. Nggak ada namanya jadwal, semua batal. Tapi subhanallah, saya ngomong saya pribadi, tiap hari rumah rame aja. Anak-anak bikers ngaji community, tiap kali mau ngaji, belajar Iqra, belajar Al-Quran, baca juz amma, bawa tuh tentengan tuh. Ntar gorengan, ntar serabi, ntar papais monyong. Ada rezeki nggak? Yang antar siapa? Manusia. Wasilahnya nih manusia, yang memberikan siapa? Allah. Orang pada kurus, saya naik 17 kilo. Berkah nggak? Alhamdulillah. Makanya syukur, tidur nyenyak. Kita tiap kali minta sama Allah rezeki banyak masuk surga. Lu siapa? Ibadah kagak, minta surga yang tertinggi, Firdausul A'la. Iya, PA. Betul nggak? Kita sadar-sadaran deh. Kita sehari semalam sholat berapa waktu? 5 waktu. Yang jawab juga dikit, yang ngerjain dikit. Betul nggak? Sesuai dari jawaban. Ada yang mikir berapa ya? Ini kalau yang mikir kelewatan nih. Sehari semalam kita sholat berapa? 5 waktu. 5 waktu belum terhitung daripada gabliyah, ba'diyahnya. Sholat sunnahnya belum. Baca Quran sehari berapa juz? Boro-boro bib. Lupa bib. Kita baca zikir sehari berapa ribu? Boro-boro zikir bib, ngitungin beras tiap hari. Betul. Kita bangun malam kapan? Sering tiap hari cuman pipis. Betul.
terus kita minta sorga, terus minta rezeki banyak, lu siapa? Kalau malaikat kita dengar, ya gila, ditoyor kita. Tapi subhanallah, subhanallah, yang kita nggak minta Allah berikan, betul nggak? Istri solehah, dapat kan? Suami soleh, dapat nggak? Bu, suami soleh nggak? Apa namanya Muhammad? Tapi sekarang kan rata-rata yang soleha suami, istrinya istri soleh, suami soleha. Kenapa suami soleha? Kalau ketemu, wow di luar galak, ketemu istri, iya bebek, nek banget nek. Jadi laki ngapa sih? Gagah dikit. Sayyidina Umar pernah tuh, Sayyidina Umar ibn Khattab saat lagi ada perselisihan dengan istri, sahabat pada bilang Sayyidina Umar lagi berantem sama istrinya. Keluar Sayyidina Umar, nggak keluar mulut satu pun, nggak keluar dari lisan Sayyidina Umar, diam. Ya Umar, engkau kan pemberani, masa sama istri diomelin diam aja? Saya bukannya takut sama istri, tapi saya menghargai karena dia yang melahirkan anak-anak saya. Sallu ala Nabi Muhammad. Coba seandainya suami pikirannya kayak begitu semuanya, rumah tangga aman. Lu kenapa lu? Aja. Emang tiap hari berantem mulu apa? Emang ibu istrinya sama, suaminya sama Firaun? Kali manggis luar biasa. Begitu dibilang Sayyidina Umar, kapan? Yang begitu limited edition, lahirnya 1000 tahun sekali. Contohnya saya, udah ganteng, hidung mancung, bulu mata lentik, alhamdulillah. Ngapa lu hahu-hahu? Lu ngapa laki hahu-hahu? Lah kan saya kan kepedean, nggak apa-apa diri saya. Kalau saya bilang hidung pesek, fitnah. Hidung saya pesek, kan bohong. Kalau saya bilang nih yang nonton banyakannya orang-orang pesek, saya bilang mancung, fitnah juga. Kan begitu. Ayo belajar jadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab. Bersyukur kepada Allah. Dapat seberapa nikmatin apa yang didapetin, alhamdulillah. Jangan dikata apa-apa. Suami datang bawa rezeki 100.000, terima. Datang bawa 20.000, terima. Karena itu adalah ujian dari Allah. Dari situlah tatkala kita banyak bersyukur kepada Allah, akan ditambah, akan ditambah, akan ditambah. Contoh, sebelum kita nikah, ibu bapak yang jomblo lu nggak gua ajak. Ibu sama bapak belum nikah, rezeki datang buat sendiri, cukup? Cukup apa enggak? Begitu nikah dapat rezeki dari bapak, bapak nyari uang keluar, rezeki sendiri apa buat berdua? Tambah. Tambah lagi punya anak satu, rezeki nambah lagi enggak? Nambah. Punya anak 2, nambah apa enggak? Kalau segitunya aja terus ditambah sama Allah, bagaimana tatkala seorang hamba yang selalu bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah? Terus akan ditambah. Segitunya belum bersyukur, masih terus ditambah. Gimana dicampur syukur? Bib, tapi ujian rumah tangga nggak habis-habis. Itu manusiawi. Kenapa? Kadang itu manusia itu kan kadar emosinya kadang lagi naik tuh, ada kadang turun. Nafsu, malaikat nggak punya nafsu. Suami istri, pasangan rumah tangga ada kerikil, wajar. Ada angin, ada topan, ada ombak, biasa. Caranya bagaimana memecahkannya? Masalah besar dikecilin, masalah kecil diilangin, digedein. Kiamat loh. Yang gedenya udah kita suruh kecilin, yang kecil digedein. Luar biasa orang Kalimanggis, demen banget dapetin musibah. Kita kan tergantung dengan apa yang kita dapetin.
Bu, alhamdulillah kita punya suami sabar. Bapak alhamdulillah punya istri sabar. Syukur sama Allah. Boro-boro sabar bib, tiap hari bib judes banget sama saya. Yang ketawa dia orangnya. Bapak kalau ngelihat istri judes, bapak senyumin aja. Kenapa sih Neng? Ya Allah Neng, makin manis aja. Istri itu paling suka kalau dirayu-rayu, Pak. Taltul loh. Istri itu paling seneng dirayu. Mau segimanapun istri sengambek-ngambeknya jajarin duit di kantong, ya senyum. Paling gampang kalau ngurusin perempuan mah, ya Allah. Jangan takut, perempuan jajarin duit, yang ngikut aja. Ke kamar mandi, hayo. Saya ngomong begini kan udah kenyataan. Perempuan itu matre, Pak. Perempuan itu mata duitan. Mau tuntut? Silahkan. Sekarang saya mau tanya, saya punya duit 100.000 sama 1 juta. Ibu pilih yang mana? Matre namanya. Kalau istri soleha 100 cukup bib, yang penting berkah. Itu jawabannya. Ngimpi lo gue kasih. Betul nggak Pak? Kenyataan nggak? Tapi kalau cewek matre wajar. Betul? Bedak udah berapa harganya? Baju udah berapa? Ya, Maulid ganti baju, Muharram baju baru, Idul Fitri baju baru. Setiap apalagi khadim majlis luar biasa, tiap sebulan sekali kerudungan baru. Betul? Yang namanya bapak nyenengin. Pak, saya beli ini Pak, saya beli baju Pak, tapi bisa dibayar 3 kali Pak. Silahkan, bayarnya pagi, siang, malam. Silahkan. Kan suami yang jalan cari rezeki, istri yang angkat tangan kepada Allah, sholat duhanya. Ini suami pergi nyari rezeki, istri pada tiktokan. Geblek. Udah nenek-nenek, ya Allah ya Karim, joget nggak karuan, PA. Coba lihat deh di aplikasi itu. Saya nggak suruh download. Coba lihat di Facebook tuh sering kelihatan. Ada TikTok yang gara-gara ibu bapaknya tiktokan, anak nyungsep ke got, ada. Anak yang ketabrak motor, ada. TikTokan lagi dah lo. Mudah-mudahan HP-nya error, nggak bisa nyala lagi, dijual nggak laku, biar rasa. TikTok ini aplikasi PA, mau ngapain diinstal? Ada Al-Quran, itu jauh lebih baik. Ada Khulasah Madad, pakai aplikasinya itu buat tuntunan kita sehari-hari. TikTok, ya Allah, nggak bawa kita ke sorga, lu nggak ditanya, lu goyang, ya Allah, goyang ubur-ubur gimana? Nggak ditanya, yang ditanya man rabbuka wa man nabiyuka, itu yang ditanya. Ini enggak, ya Allah ya Karim. Kalau suami jalan cari rezeki, istri gelar sejadah pakai mukena, sholat duha 6 rakaat, bawa 10, itu jauh lebih baik. Minta kepada Allah. Coba lihat doanya sholat duha. Rezeki yang di atas turunkan, yang di bawah keluarkan, yang jauh. Coba meminta kepada Allah dari segala penjuru. Rezeki suami jalan kerja, alhamdulillah rezekinya lancar aja, berkah doa siapa? Istri. Kalau suami jalan kerja, istri masing-masing nafsi-nafsi, gak akan pernah keluarga menjadi harmonis. Rezeki yang dikasih gak bakal jadi berkah di dalam kehidupan. Makanya hidup banyakin bersyukur kepada Allah. Bib, saya punya suami galak bib, itu rezeki dari Allah.
Ini benar-benar. Kenal Siti Aisyah? Tahu Siti Aisyah nggak Bu? Siti Aisyah punya suami siapa namanya? Firaun. Ibu ada suaminya kayak Firaun, galak, ngaku Tuhan. Ada yang begitu? Firaun kalau minta apa-apa pakai kaki, tolong ambilin saya yang itu, bawa ke sini. Nggak pernah pakai tangan, nunjuknya pakai kaki. Ada suami begitu? Kalau punya suami begitu, potong kakinya, Bib. Alhamdulillah suami galak masih bisa dirayu. Bangun tidur, minta kopi, gebrak meja, kopi mana kopi? Sabar aja, sabar. Rezeki itu dari Allah. Kenapa? Jantung kita sehat. Tiap pagi lu dikagetin kan? Jantung sehat, adrenalin tinggi. Mau jalan kerja, banting pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam ayang, hati-hati di jalan, fi amanillah. Itu istri solehah. Pulang kerja, hujan, tanah belok, masuk ke dalam rumah sambil jangan diomelin, jangan taruh motor di luar, itu kotor, saya capek ngepel dari pagi. Jangan. Dia masuk ambil kenpelan, jangan lu gebuk. Pel. Dipel, tanya, di luar hujan sayang. Suaminya, mata lu buta. Sabar. Apa? Sabar, itu rezeki dari Allah. Kenapa? Semakin istri yang mendapatkan suatu tekanan, ujian dari Allah, doanya makin cepat dikabulin. Mau nggak lu? Amin gitu. Iya, suami lu galak lo. Pak, emosi juga dikontrol. Jangan emosi sampai begitu-begitu amat, kesian. Itu kan anak orang, bukan boneka dia. Pakai perasaan dong. Suami mandi, siapin tuh istri, siapin anduknya, bajunya, kain sarungnya, siapin. Suami kelar, udah tinggal pakai. Istri lari ke dapur, panasin tuh, angetin makanan, siap buat dimakan malamnya. Suami datang buka meja, tudung saji, belum ada makanan, gebrak lagi, mana ini makanannya? Sabar, sabar. Sambil bawa sayur asam panas-panas. Ini loh yang, ini sayur asamnya. Ya Allah, jantung hati ngomel-ngomel mulu. Bisa nggak begitu? Bisa, harus. Berat Bib, mulut, coba rasain. Luluh suami kayak begitu. Taruh air panas, ambil nih, ambil piring, nasinya sendokin. Mau pakai lauk apa? Nggak usah, biar gua aja. Sabar. Sabar aja. Emang begitu model laki-laki mah kalau lagi nggak punya duit. Apalagi kalau lagi pengen minta kawin lagi. Wah, parah bener. Bawaannya emosian. Udah selesai makan, angkat piring kotornya. Suami lagi di depan, lagi ngadem di depan. Masuklah nih. Istri nonton sinetron. Istri kedua. Jangan coba-coba lo nonton film itu tuh. Nonton film sinetron tuh, saya minta kepada Allah, mudah-mudahan namanya suami kawin lagi, amin. Itu kan pelajaran. Berarti yang nonton gitu harus siap. Wah, ntar kalau ini begini nih, ntar kalau ini begini nih. Suami tinggal jalanin, aman Pak, tenang. Saya ngelihat muka bapak nih, kalau ngelihat tenda sama pelaminan bawaannya harap-harap cemas. Pengen tapi nggak berani. Ini mudah-mudahan Habib bisa ngebawa nih bab nih. Tar, tenang aja Pak, kalau acara kawinan gue bahas tuh. Terusin gak nih? Sampai di mana tadi? Istri kedua. Ibu lagi nonton sinetron Pak, bapak datang ambil remote, nonton sinetron lu, berita. Sabar. Mau sorga? Istri mau sorga? Dengar apa kata suami. Dengerin aja, iya aja, sudah iya aja. Begitu selesai, ibu masuk nih. Kalau enggak ibu tiduran dulu tuh di samping pundaknya bapak. Sambil cubit-cubit si bapak. Yang marah-marah mulu dari pagi nih, kenapa siang? Bisa ngomong lembut, bisa.
Nisa yang lembut. Suami itu sekerasnya suami, kalau udah dengar bahasa lembut seorang istri, tumbang. Tumbang. Suami, sono lu. Sabar. Apa bu? Sabar. Mau masuk surga nggak? Siti Aisyah masuk ke dalam surga karena sabar ngadepin suami. Pasrah kepada Allah. Mau masuk surga nggak? Mau jadi bidadari nggak? Tuh caranya. Sabar. Masuk kamar, kibrasin tempat tidur tuh. Tempat tidur dikibrasin. Ya. Suami tidur enak, nggak ngeres. Ya. Sambil baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu ketawa. Benar. Kenapa orang yang namanya di dalam kamar tempat tidur nggak ditidurin manusia 1 jam, itu jin ngumpul di dalamnya. Tidur tuh di atas kasur. Ya, kalau ibu main tidur aja, udah ibu keluarga besar jin. Kibrasin tuh A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Boleh. Sambil dikibrasin baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Suami masuk ambil sapu lidinya dibuang. Lama banget lu, gue mengantuk. Sabar. Sabar aja. Tidurlah nih ya. Eng. Ibu baru mau pulas, bapak orkestranya keluar. Begitu nggak bu? Jangan digebuk. Ih berisik, jangan. Dielus belakangnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Suami capek loh. Kepala otaknya mikir, jalan tenaga kepake. Apalagi tukang ojek, kan kesian. Hujan kehujanan, panas kepanasan. Nggak boleh begitu. Sholawatin belakangnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Habis itu ibu datang ke dapur. Ibu ke dapur, tali tambang ambil. Jirat leher bapak. Gue sabar, mas sabarnya hari nggak ada sabar. Nggak boleh begitu ya. Harus sabar. Syukur kepada Allah. Kalau orang yang bertakwa paling gampang. Contoh Nabi Muhammad SAW. Coba kita lihat. Hidupnya luar biasa nikmat. Hidup Nabi SAW. Orang yang bermusuhan sama Nabi, ngelihat Nabi senang. Kenapa? Karena banyaknya Nabi bersyukur kepada Allah. Saat musuh ngelihat Nabi, yang awalnya benci berubah menjadi cinta. Tidak ada kebusukan di dalam hati. Kenapa kita mencontohkan Nabi? Karena Nabi manusia yang membuat umat selamat di dunia dan selamat di akhirat. Tapi semua kembali lagi kepada diri kita. Mau ikutin Nabi apa enggak? Bib, kalau jalan Nabi itu agak susah, Bib, kita ngikutin. Ya udah, pakai sendal kaki kanan susah. Masuk kamar mandi kaki kiri susah. Keluar kaki kanan susah. Yang kecilnya dulu deh. Yang kecil jalanin, sunnahnya Nabi jalanin. Itu pahala buat kita. Ini jujur-jujuran. Kita kalau sholat nggak ada sunnahnya, sholat wajib kita nggak diterima. Kalau di sholat cuma ada wajibnya doang, sunnahnya nggak ada, sholat kita nggak bakal diterima. Kenapa? Ini ama hati nggak bakal sinkron. Allahu Akbar. Duit gue tadi gue taruh mana itu ya? Betul nggak? Ada aja tuh diisi kepala. Kenapa? Syaitan ngebisikin kita ini. Gimana caranya? Makanya ada sunnah di dalam sholat. Kenapa? Agar terhitung mendapatkan pahala di hadapan Allah. Kita nggak tahu sholat kita, mungkin rukuknya doang yang diterima sama Allah. Mungkin cuma takbiratul ihramnya doang diterima sama Allah. Mungkin tahiyatnya doang yang diterima sama Allah. Dari 4 rakaat belum tentu semuanya diterima. Kenapa ada sunnah? Itu pasti akan diterima oleh Allah dan mendapatkan ganjaran pahala di dalamnya. Maka itu isi kehidupan kita dengan ibadah, mau yang wajib dan yang sunnah. Jalan ke majelis. Nabi udah banyak mengartikan di dalam hadisnya. Orang yang menuntut ilmu, berkahnya luar biasa. Orang yang menuntut ilmu, kebagian keluarga yang di rumah keberkahan juga. Orang yang menuntut ilmu, selama di perjalanan dosanya diampuni oleh Allah. Malaikat dikirimkan untuk beristighfar kepada Allah agar dosanya diampuni oleh Allah. Sampai dia kembali lagi,
Seandainya dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Nabi udah ngajarin, Nabi udah ngasih tahu jalannya. Emang dasar kitanya dablek bin PA gokil. Udah hidup segini-gini aja. Udahlah, kita terlalu banyak minta, ya Allah minta rezeki yang banyak. Buat apaan? Buat apaan, Pak? Kawin lagi, Bib. Rezeki banyak buat apa? Sekarang kita ngerasa saat ini kita cukup nggak rezeki? Nikmat apa enggak? Nikmatin. Minta rezeki banyak, kenapa? Entar di mizan lama selesainya. Kemana rezeki yang kau keluarkan? Itu yang ditanya rezekinya kita. Enggak ditanya rezekinya dari mana. Enggak, yang ditanya kemana rezeki yang kau gunakan. Kalau kita ahli sedekah, kalau kita ahli maksiat, selesai loh, modal sia. Minta rezeki banyak, alhamdulillah Pak Bu, kita rumah cukup, nggak kepanasan, betul, nggak kehujanan, betul, ada motor kendaraan, alhamdulillah. Coba lihat orang-orang kaya nggak senikmat kita makan nasi sama sambal petek, nikmat bukan main, betul apa nggak? Besok tolong bawain gua. Ada sayur asam, ikan peda, kerupuk, apalagi ngeliat istri, suami senyum dua-duaan, ya Allah, sayur asam berasa sop kambing. Betul nggak? Nikmat rasanya. Coba orang-orang yang kaya raya, ya Allah kalau makan di gizinya tuh harus sekian. Berapa gram? Daging sekian. Ini nasi gini, ya gemuk kagak, mah gue. Kan kita alhamdulillah, makan mau berapa banyak aja, hayo aja, piringnya doang disisain. Subhanallah, tapi saya bingung Bu. Ini soalnya saya mau ngomong sama ibu, Bu, di rumah yang sering hilang apa? Sendok hilang sering nggak? Curiga ya. Jangan laki kita makan nasi sama sendok-sendoknya. Bener Pak. Coba Bapak perhatiin dah. Sendok beli selosin, seminggu periksa lagi hitung, insya Allah cuma ada 10. Betul apa enggak? Siapa tuh yang maling? Siapa yang makanin sendok? Kurang syukur kali itu orang ya. Tapi subhanallah, saat itu yang ada di rumah kita nikmat luar biasa. Orang kaya nggak senikmat kita, benar-benar. Dia tidur, baru tidur, tahu-tahu udah melek lagi. Kaget, kenapa? Wah, harta gue gimana nih? Mau ditaruh di mana nih? Wah, ini bagaimana? Semuanya dipikirin. Kita celentang dikit liwat, selesai sudah. Ngenggoler sedikit di permadani, nggak ada permadani, keramik doang, pakai celana pangsi, baju buka, nempel dikit, ya udah sampai ke lauhul mahfud. Betul apa enggak? Sampai naik kita. Udah gitu pakai irama. Coba nikmat luar biasa. Orang kaya tidur mah enak, pakai kasur 150 juta nikmat. Kalau orang Kalimanggis dikasih tidur 150 juta di kasur itu, ya seminggu nggak bangun. Lupa cara bangun, lupa, nikmat banget Bib. Kita syukur aja sama Allah, rumah nggak kekunci, alhamdulillah. Maling mah kagak ada mau masuk, apanya mau dimalingin? Mau malingin TV nyalain digebuk dulu. Karpet mau diambil, karpet butut. Mau angkat bapak tuh udah angkat. Ayo, syukur nggak kita hidup? Syukur, jangan ngelihat terus apa yang dinikmati orang lain, tapi bersyukur kepada Allah apa yang udah diberikan sama kita. Kalau terus-terusan mata kita selalu ngelihat pandangan kita ke orang lain, dihinakan kita sama Allah. Hidup kenapa? Nggak ada syukurnya. Iri di dalam kebaikan silahkan, tapi iri di dalam masalah dunia malah petaka untuk setiap hamba. Hati-hati. Urusan dunia akhirat itu iri. Ini orang sedekahnya 10.000 nih sekali. Wah, gua harus 20.000. Itu boleh tuh. Ini orang luar biasa. Kalau ketemu akhlaknya sama orang tua, cium tangannya bolak-balik, ikutin. Harus lebih baik. Dia kalau ngelihat lagi yang lain-lain, terus dalam berusaha ibadah yang lebih baik. Dia sholat sunnahnya 2 rakaat, gua 4. Kok dia 4? Aku tambah lagi jadi 6. Ini kan berlomba-lomba di dalam ibadah. Berarti baik atau enggak? Baik, itu yang membawa kita sampai ke gelar Allah angkat derajat kita setinggi-tingginya. Hidup syukur aja sudah. Nikmatin luar biasa. Sekarang alhamdulillah rezeki makin dibuka lagi sama. Coba kebayang kalau nggak corona,
Kalau kita ambil sifat kita sendiri, cuman mentingin diri kita sendiri, kebayang nggak yang jual masker saat sebelum corona laku nggak tuh masker? Sekarang banyak nggak tukang jahit berubah, nggak jahit baju, jahit masker? Banyak apa nggak? Rezekinya ada nggak? Masker jadi naik ke harganya? Berkah hidupnya? Alhamdulillah, Allah bagi-bagi porsi dong. Jangan kita mau serabi mulu yang laku. Nggak mungkin kan serabi kita taruh di sini. Ngap. Tapi pakai masker 1 jam dilepas ya, 1 jam dilepas ya. Cari udara segar lagi. Kalau saya hidung mancung, pakai masker masih ada rongga, enak banget tuh. Oksigen dari luar masih masuk. Yang kesian hidung pesek. Udah pakai masker, pakai diikat belakangnya terus sampai ke dalam. Begitu dibuka muka biru. Paeh aing paeh. Ya, paham sampai sini? Insya. Jadi hidup harus kudu syukur, nikmatin aja sudah. Allah memberikan sesuatunya sesuai dengan porsinya. Nggak mungkin dikasih yang berlebihan ya. Kita dikasih rezeki banyak, minta rezeki banyak. Begitu dikasih 1 miliar, kena jantung, kaget nggak pernah ngeliat duit segitu banyak. Begitu baru lihat 1 miliar kena jantung, modar. Yang siapa yang nikmatin? Kalau ibu yang mati, modal kawin lagi. Kalau bapak yang mati, modal? Enggak, bangun usaha. Kalau perempuan mau otaknya nggak kawin mulu. Katanya. Tapi bohong. Coba, nikmat nggak hidup begini? Kita nikmatin. Udah apa yang dikasih sama Allah nikmatin. Suami keadaan seperti itu, rubah. Rubah dengan apa? Sikap kita. Istri dengan sikap. Anak jangan pernah berbuat durhaka kepada orang tua. Hati-hati. Suami istri sudah baik. Nih satu lagi, kalau bisa omongan istri sama suami manggil pasangan itu jangan manggil bapak, ibu, nggak boleh, papa, mama, nggak boleh. Ya, panggilannya tuh panggilan mesra. Contoh, sayang, cinta, sweetie, Humairah. Nah ini Bib, masalahnya Bib, istri saya nih hitam legem Bib. Humairah letaknya di mana? Jangan dikata hitam. Sayang, kamu manis. Kamu nggak hitam, kamu putih yang tertunda. Ya, istri digituin bunga nggak? Bunga. Jangan tersinggung ya. Jangan tersinggung, saya lagi ngajarin. Panggilan itu panggilan mesra, my love, kayak merek spray. Ya, panggilan sayang. Tapi kalau di depan anak boleh. Pak, lihat tuh pak, lihat tuh pak, si ini pak, si Otong larinya sampai kecebur got, sampai hitam semuanya. Mah lihat no, si Yati nggak mau minum. Ya, bisa boleh dengan panggilan itu kalau di depan anak. Kenapa? Ngedidik anak untuk menghormati orang tua. Tapi kalau di belakangnya sayang, kan begitu enak panggilannya. Kuping juga adem. Kuping adem, Hawa suami lagi emosi. Ya Allah, emosi ditinggal tuh di luar. Capek hilang, Bu. Ibu nikmat ibadah, bapak nikmat ibadah, hidup udah syukur, anak kurang ajar. Ini anak hati-hati. Ini anak hati-hati yang begini nih. Oh, Bib, saya tiap bulan ngirimin Bib buat bapak, buat ibu. Ya sekarang ya saya mau happy-happy silahkan aja. Ibadah saya nggak pernah. Iya, lu kirimin duit, lu nggak ibadah, bapak emak lu yang disiksa. Dia pikir enak, udah ngasih duit udah aman, kita maksiat, dosanya ditempel kepada orang tua. Jangan main-main, apalagi orang tua udah meninggal, dia baru bikin dosa, baru niat bikin dosa, orang tua udah dihajar di dalam kuburnya. Hati-hati, jangan main-main. Anak muda lu pakai otak, dilahirin ke dunia bukan pakai bersin. Paham? Hormatin orang tua. Saya udah pegel ngomong sama anak muda. Ini alhamdulillah BNC anak-anak muda nih. Mudah-mudahan biar pada istiqomah semuanya. Mau ngaji terus insya Allah. Besok-besok pakai helm BNC. Nggak pakai helm dari Korwil harus dipecat. Keluarin, nggak ada SP-SP-an.
Masuk bikers ngaji, ikut aturan. Nggak mau ikut aturan, keluar. Masih banyak orang-orang yang mau ngaji. Insya Wah, Habib kan dekat. Maut nggak kenal dekat. Lu ketabrak, pala lu kelindas, gue yang tanggung jawab. Paham? Paham? Biar sampai nih ke koril-koril yang lain. Wajib pakai helm. Hatta tetangga rumahnya. Saya ada tausiah nih di tetangga rumahnya. Tetangga rumah tuh, dia nggak pakai helm. Itu nggak boleh ikut. Harus pakai helm. Kenapa? Udah banyak contoh. Islam itu mengajarkan tertib. Urusan dunia tertib, urusan akhirat tertib. Agama bukan ngurusin dunia akhirat doang, ngurus tertib. Yang manusianya urusan dunia juga wajib tertib. Kalau nggak tertib, nggak, ya Allah, nggak bakal indah dunia. Harus ada tertibnya. Ayo, nih mudah-mudahan anak-anak muda hati-hati. Kalau seandainya ada anak muda yang ngerasa dirinya, Bib, saya sudah cukup untuk memberikan. Nih Nabi SAW, ada satu sahabat datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, sudahkah aku membalas baktiku? Sudahkah aku membalas budi daripada apa yang dilakukan oleh ibuku? Aku membawa mereka. Kata Nabi mengatakan, apa yang kau lakukan sehingga engkau dapat mengatakan engkau sudah membalas budi daripada ayah ibumu? Aku membawa mereka melaksanakan haji dengan cara aku menggendong. Dari Yaman sampai ke Mekah, dari Mekah sampai ke Yaman, ada di atas pundakku ya Rasulullah. Sudahkah aku membalasnya? Apa jawaban Rasulullah? Apa yang kau lakukan tersebut belum dapat membalas satu hembusan nafas saat engkau dilahirkan ke dunia. Hati-hati. Jangan pernah nyakitin hati orang tua. Jangan pernah ngerasa kalau kita sudah sempurna ngurus orang tua. Hati-hati. Mau orang tua kita gimana pun wajib kita patuh. Seandainya nih, nauzubillah min zalik, orang tua kita nih tukang mabok, datang mabok, tong, sholat, jalanin. Kenapa? Karena itu adalah keluar yang baik dari lisan orang tua kita. Saat disuruh apapun iya, karena dia adalah orang tua. Sekarang anak sekarang begini nih, Habib, saya ini umur 20 tahun, saya seorang wanita, saya seorang laki-laki. Saya dijodohkan dengan yang bukan yang saya cintai atau yang saya suka. Orang tua saya memilihkan untuk saya menolak karena menurut saya orang ini nggak baik. Yang saya pilih itu baik, jadi saya harus menurut. Atau bolehkah saya menolak? Wajib ikutin apa kata orang tua. Terus ini anak muda udah pintar ke majlis, terus nentang orang tua. Majlis mana yang ngajarin? Ikutin kata orang tua. Orang tua udah mikir ke depan. Kalau kita masih balasan cuman hati, pengen. Tapi orang tua tahu mana yang terbaik buat anaknya. Nggak mungkin orang tua ngejerumusin anak, nggak mungkin. Jadi apa-apa jangan melawan orang tua. Majlis mana yang ngajarin? Ngaku saya di majlis Rasulullah, Bib. Ini bikin malu majlis Rasulullah namanya. Kalau dia merasa gurunya dia Habib Gures Baharun, wajib dengar apa yang dikatakan. Ikuti, jangan maksiat, jauhi kemaksiatan. Ini datang malah boncengan. Seandainya itu terjadi, nauzubillah min zalik, jangan sampai, ya Allah. Tapi alhamdulillah saya ngelihat kemarin saya lagi jalan ke SI, banyak yang perempuan-perempuan sekarang boncengannya sama perempuan, nggak ada yang laki. Alhamdulillah, mudah-mudahan itu terus istiqamah insyaallah. Tapi sayang helmnya dipakai. Pakai helm. Ini kepala isinya otak. Ini kalau kenapa-napa PA, kita bisa PA. Ya Allah ya Karim, hati-hati. Dengar apa kata nasihat itu didengar, insyaallah manfaat buat diri kita. Kalian pakai helm, bukan saya yang selamat, diri kalian. Diri kita semua. Pulang selamat, pergi selamat kan, alhamdulillah. Mobil rally pakai tuh helm. Nah kita kan pakai mobil biasa, terus pakai helm, lo mau ngojek. Faham sampai sini? Yang pertama, hidup harus bersyukur. Yang kedua, cari rezeki yang halal. Sebagai pemimpin, contoh pemberi rezeki yang baik.
Jauhin dari ke anak-anak ini yang syubhat, yang nggak jelas halal haramnya jangan dikasih. Halal ambil, kasih buat anak. Yang nggak jelas jangan dikasih. Itu yang kedua. Yang ketiga, jadilah seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua sampai yaumil qiyamah. Nggak ada batasan buat orang tua, nggak akan pernah ada batasan sampai yaumil qiyamah, nggak boleh ada batasan. Harus kasih apa yang diinginkan orang tua, kasih yang terbaik. Saya sudah cerita berkali-kali saya punya orang tua luar biasa sama saya. Digebugin iya, ditempeleng iya, emang dasarnya gue ini dablek. Yang namanya digebugin bukan makin sadar, makin tambah bandel. Tapi subhanallah, gebukan orang tua obat buat kita. Ternyata luar biasa. Kalau sekarang kan anak kagak gebuk orang tua. Orang tua yang digebuk. Bukan lagi jasadnya tapi hatinya digebuk sama anak, luar biasa. Kalau ngomong seenak-enak beroknya, seenak keluar dari mulutnya, ibu mah payah, dosa besar. Doanya nggak bakal diterima sama Allah. Sekalipun dia sehari 15.000 kali sholawat kepada Nabi, nggak bakal diterima doanya, dia nggak bakal diterima. Nyakitin hati orang tua. Ingat, orang tua kita tuh nggak pernah nangis di depan kita. Orang tua itu kalau nangis saat dia sujud kepada Allah, berdoa buat anak, itu tangisan mereka. Jika tangisan itu memohon kepada Allah agar diberikan taufik hidayah, itu syukur buat kita, doa pasti akan dikabulkan. Tapi itu jika tangisan itu karena sakit hatinya kepada kita, siap-siap sorga bukan buat tempat kita. Yang masih punya orang tua, cepat minta maaf sama orang tua. Sujud di kaki ibu, sujud di kaki bapak, cium kakinya. Minta keridhaan air susu ASI yang telah diberikan sama kita. Air ASI kita nggak bayar. Ibu, bapak tahu air ASI itu berapa harganya? ASI itu paling mahal, Pak, Bu. Kalau itu yang ada, ya Allah, kita bayar selama 2 tahun nggak bakal mampu kita. Nggak bakal mampu. Ayo kasih yang terbaik buat orang-orang tua kita. Ini sekarang orang tua yang masih ada ngelihat anak begini, alhamdulillah senang luar biasa. Orang tua yang sudah nggak ada sekarang lagi nikmatin kenikmatan di dalam alam kuburnya, diterangin kuburnya, lagi diberikan kenikmatan oleh Allah. Ayo dipertahankan keistiqomahan seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia di malam ini, Allah kumpulkan kita di akhirat kelak di dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Minta sama Allah. Doanya Abu Nawas, tahu doanya Abu Nawas? Tahu doanya Abu Nawas, Bu? Nggak tahu? Nggak tahu? Bapak tahu, Pak? Ilahi lastulil firdausi ahla wala akwa ala naril